Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata ayunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin thumma amma ba'du. Warga muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh keluarganya, putra-putrinya semuanya dimanapun berada, dan keluarga besar jamaah Masjid Al-Ikhlas ini, ya dimanapun berada pula para pengurusnya, para pimpinannya, muwakifnya, muhsin, muhsinat semuanya, dan saudara-saudara kita dimanapun berada, sama-sama terus menghubungkan diri kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya itu pun dalam kondisi apapun, dimanapun kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, seraya mengaturkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah nash'uru bi'azamati al-mun'im, dengan berupaya merasakan keagungan zat yang memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, kenikmatan hidup ini, sehat walafiat, iman dan Islam. Kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita memohon tambahan-tambahan nikmat sebagaimana yang dijanjikan Allah dengan bersyukur, ya maka jadi Allah menjanjikan menambah nikmat, la in syakartum la azidannakum. Mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kemudahan, kelancaran semua urusan, ya, dan keberhasilan, keberkahan, panjang umur, banyak rezeki, sehat walafiat selalu, ya, dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kebaikan kepada yang lainnya, dan juga mendoakan kepada semua yang telah mendahului kita, saudara kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita, orang yang berjasa, dan seluruh link jaringannya, sanadnya, jalannya dari waktu ke waktu, tentu sampai orang-orang mulia, al-qurunul mufaddalah, generasi mulia, atba'in tabi'in, sahabat serta keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalil khalqi ajma'in, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ikhwani minal anbiya'i wal mursalin, semuanya adalah saudara kita dan pendahulu kita, dan yang puncak perjalanan adalah tentu berada di surga Allah Subhanahu wa taala ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Sudah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari baik, dan semua waktu bagi orang yang produktif adalah semuanya merupakan modal yang paling utama. Hadhihi hiyal hayah, inilah kehidupan kita yang cuman kisaran 70-80 tahun, itu pun kalau nyampe, dan itu adalah kesempatan yang luar biasa jadi orang untuk berkiprah, beramal, berinteraksi, dan melakukan yang terbaik, dan nanti menjadi bekalnya sendiri untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Waktu baik kita bersama Masjid Al-Ikhlas Bambu Ulung, dan bersama ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas ini, dan kajiannya kajian tentang hati, bagaimana supaya hati ini menjadi bersih, ya, tidak berpenyakitan dan tidak ternoda dan tidak dikotori, yaitu tentang menghindari, menjauhi, dan mengenali sifat namanya sifat hasad.
atau hasud, sekitar itu. Jadi diskusi kita dan kita lihat bagaimana tema ini jadi fi dhawi al-Qur'ani was sunnati wal Islam, dalam bingkai Al-Qur'an, hadis ya, dan di dalam Islam secara keseluruhan. Apa sih hasad itu? Kalau dikatakan ya tentu langsung bisa nyambung, belum tentu bisa nyambung. Hasad itu bahasa Arab. Ya, kalau dipadankan dengan bahasa Indonesia ya seperti iri ya, begitu, iri. Ya, seperti orang itu serik ya, tentu tergantung bahasanya. Jadi ada orang sekarang mengatakan sirik lo, begitu. Ya, iri lo, begitu. Itu adalah mirip-mirip di situ. Tapi kalau kita lihat dengan bahasa Arab di kamus-kamus, di apa namanya tentang kebahasaan, jadi secara bahasa memang dari ha, sin, dal, maknanya berkisar antara al-ghadab, al-karahah, adamul mahabbah. Jadi orang marah, orang apa namanya benci, ya, kemudian orang itu tidak menyukai, ya, ini adalah secara bahasa. Jadi berkisar dengan itu hasud. Makanya bahasanya juga tadi ada yang mengatakan iri, ada yang mengatakan syirik lo, ada yang mengatakan lo kelihatannya tidak nyaman, nah gitu, kira-kira seperti itu. Tapi ada satu kemarahan, ketidaksukaan, ya, kemudian kebencian. Itu adalah makna hasud secara lughawi. Ya. Dan tentu itu melekat di manusia, karena manusia itu dalam hal perbuatan jiwa, hati, itu adalah ada senang, ada benci, ada condong, berafiliasi, ada niat, ya, ada rindu. Ini semuanya pekerjaan hati, pekerjaan kejiwaan manusia. Ada kangen, ya, kangen itu pekerjaan, ya, kadang nampak di muka, kadang tidak nampak, begitu. Kalau ada orang termenung itu maknanya banyak banget. Ingat akhirat bisa juga, ingat yang dikangenin juga bisa, atau dan seterusnya. Ya, jadi itu pekerjaan hati. Secara istilah, terminologi, hasad adalah ya bahwa iradatu zawalin ni'mah. Jadi menginginkan hilangnya kesenangan atau kenikmatan yang dimiliki oleh orang. Jadi li'adamil mahabbah wal karaha. Jadi bahwa seseorang melihat orang lain senang, enak, nikmat, maka dia nggak senang. Kemudian di pikirannya pengen supaya yang menyebabkan dia senang itu hilang. Nah, menghilangkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, itu upaya. Jadi bisa sudah berbentuk upaya, bisa baru ada di sini. Jadi tidak senang melihat orang senang. Nah, itu dan kemudian ada upaya untuk menghilangkannya karahatan wa ghadaban, karena dia benci, kemudian karena dia marah, kesel yang lebih tepatnya itu sebetulnya. Gue kesel banget tuh sama dia itu. Kan kenapa? Hidupnya enak terus gitu. Ya. Jadi begitu. Maka ada al-hasid, rukunnya itu ada 3. Ada al-hasid, orang yang
melakukan hasud. Kemudian ada al-mahsud, orang yang dihasudi. Dan ada al-mahsud bihi, ada nikmat atau benda yang menyebabkan itu orang hasud. Gitu. Jadi ada 3 rukunnya, ada orang, dan ada benda. Jadi orang ini iri atau hasud, yang ini adalah objek orang yang dihasudi, kemudian ada benda atau kesenangan yang menjadikan orang ini hasud. Motor, TV, ya kan gitu. Dan nanti ini adalah antara orang-orang yang kenal, antara orang-orang yang dekat, kakak sama adik, gitu, tetangga sama tetangga. Justru itu adalah teman-teman akrab biasanya. Tidak mungkin kita hasud sama si Freddy yang ada di Australia, itu nggak mungkin, karena nggak kenal, ya begitu. Jadi ini adalah penyakitnya orang kenal, penyakitnya orang dekat, penyakitnya orang yang bersinggungan, bersamaan, begitu. Dan lebih khusus lagi dalam konteks keseharian adalah penyakitnya orang muslim. Nah gitu. Meskipun asalnya tidak dari orang muslim. Itu penyakitnya orang muslim, penyakitnya ustadz, penyakitnya kiai, modelnya macam-macam. Jadi kalau kiai iri dengan kiai yang lain gara-gara dia laris, guru juga begitu, tidak suka sama guru yang lain karena dia laris, nah begitu. Meskipun di mulutnya, oh terima kasih Pak Ustadz, Bu Ustadzah, jadi kita bareng-bareng nanti kita berdakwah, pret nggak yakin saya, nah begitu. Ya, ya. Jadi di Ciliwung, saya mulai di situ tahun 93. Jalan Ciliwung di Condet Cililitan, itu rumah masih sangat jarang sekali. Ustadznya ada 1, semua orang jadi muridnya, berkat diborong sendiri. Nah gitu kira-kira seperti itu. Setelah itu ada ustadz lagi, mulailah ada rasa tidak enak, nanti membuang omongan di mana-mana. Ustadz Ali itu agen Yahudi, Ustadz Ali itu orang Syiah, orang Ustadz Ali begitu. Nah, kalau saya suka ngomong begini, kenapa lo menfitnah saya? Saya tidak main di level kamu, saya mainnya di level yang lain gitu. Nah gitu kira-kira begitu. Saya tidak mengurangi rezeki kamu dan tidak ngambil murid kamu. Murid saya dari jauh-jauh, Bu Evi gitu zaman itu. Dari mana-mana, sama sekali tetangga saya tidak ada yang jadi murid saya, kecuali setelah 10 tahun. Ya, jadi sudah keliling hampir seluruh Jakarta, ada 47 majelis taklim dari tahun 2000 itu. Jadi kenapa lo menyaingin saya? Saya ini pendatang. Jadi begitu, itu penyakit hasud, itu penyakitnya orang muslim, penyakitnya ustadzah, penyakitnya ustadz, penyakitnya kiai. Nah, jadi seperti itu. Dan saya ngomong ini dari dulu ini. Ngomongannya dari dulu. Orang kafir kompak dengan orang kafir, tapi orang muslim tidak pernah kompak karena punya penyakit hasud. Nah, gitu. Luar biasa ini. Jangan senyum-senyum aja, Bu. Yang unik nanti. Oke, kita lihat di Al-Quran dulu supaya tidak ngelantur-ngelantur kemana-mana. Ya, yang paling populer adalah surat Al-Falaq. Dan kemudian dijadikan jadi ayat ruqyah namanya. Nah, gini ngapain? Assalamualaikum, bukan udah di WA tadi? Ya Bu, ya dulu. Ya. Oke. Jadi di surat Al-Falaq itu surat ruqyah, surat jambi-jambi, surat penangkal, jadi sampai terkenal sekali.
Tapi apakah itu enggak? Masih banyak juga setidaknya bahwa di surat Al-Baqarah ayat 109 ya, surat 2 109 ya, kemudian surat An-Nisa ayat surat 4 ayat 54 misalnya ya, kemudian surat Al-Fatih ya surat 48 ayat yang ke-15 ya, setidaknya ada beberapa ayat itu, dan nanti Unda bisa baca dulu terjemahannya supaya kita mendapatkan landasan dari Al-Quran dulu. Ya, silakan baca dulu. Ayat-ayat tadi udah dicatat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Baqarah ayat 109. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka. Setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 54. Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad atau karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Surah Al-Fat 48 ayat 15. Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-sekali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami, padahal mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali.
Nah, itu penyakit. Jadi sebelum menjadi penyakit luar, maka itu adalah penyakit hati. Ya, jadi ini sebetulnya tidak bisa dipolos. Jadi tidak bisa dipolos, semua orang menyembunyiin gitu. Itu nggak bisa kalau masih ada penyakit itu di sini. Tapi kalau dia sudah tahu bahwa itu adalah sebuah penyakit, maka cara mengobatinya adalah memang takut kepada Allah dan meninggalkan. Nah, ini ayat. Jadi ayat-ayat kita udah tahu. Kemudian kuncinya adalah ada di surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini banyak yang baru. Ya paling ya. Oke, silakan. Surat Al-Falaq meskipun sudah hafal. Saya kira itu surat yang hebat karena mau tidur mau kemana aja berangkat dibaca itu penangkal apa aja. Katakanlah. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dan kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya di antara hadis Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iyyakum wal hasada, iyyakum wal hasada, ya hati-hati kamu jadi dengan hasud, ya. Fa inna al-hasada ya'kulul hasanat. Sesungguhnya hasud itu menghabiskan kebaikan, memakan kebaikan. Kama ta'kulu an-narul hataba, sebagaimana api itu menghabiskan kayu. Ya. Iyyakum wal hasad, kata Rasulullah, fa innal hasada ta'kulul hasanat, ya kama ta'kulu an-naru al-hataba. Ya, hati-hati dengan hasad, karena hasad itu memakan dan menghabiskan kebaikan sebagaimana api jadi menghabiskan kayu bakar. Hadis yang lain lagi, la tahasadu, janganlah kamu mempraktekkan jadi iri dengki di antara kalian. Ya. Jadilah orang yang bersaudara. Banyak nih hadis nih. Ada lagi, tidak mungkin berkumpul iman dan iri dalam satu hati manusia. La yajtami'u, ya, al-imanu wal hasadu. Tidak mungkin berkumpul iman dan hasud dalam hati manusia. Hadisnya hadis sahih Muslim. Nah ini apa namanya, Bunda semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masih keilmuan namanya. Ini ilmu Quran, hadis, ini ilmu. Sejarah hasud itu kapan? Ya. Sejarah hasud adalah mulai
awal penciptaan. Begitu. Misalnya firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, silakan. Surah Al-Baqarah 2 ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpah darahkan di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, sebetulnya kalau malaikat tidak punya hasud, tapi ini adalah sebuah contoh, karena malaikat tidak punya nafsu, gitu. Tapi bahasanya adalah, kenapa menunjuk orang, sedangkan mereka itu senangnya membuat kerusakan. Mendingan akulah yang selama ini jadi mensucikan, bertasbih kepadamu, ya Allah. Nah, bahasa ini adalah, jadi kalau dipakai bukan ke malaikat, maka itu adalah jadi orang iri namanya. Tapi karena malaikat memang betul-betul istifsar. Karena malaikat itu makhluk Allah yang tidak punya ilmu kecuali yang diberikan oleh Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali yang Engkau berikan. Nah, ketika Allah memberitahu bahwa akan menciptakan manusia menjadi pilihannya untuk mengelola bumi, maka itu tidak mungkin. Manusia itu kan nakal. Ya mendingan kami yang jelas-jelas mentasbihkan. Tapi malaikat tidak pakai politik, tidak pakai itu, karena dia nggak punya nafsu, ya begitu. Tapi bahasa itu menunjukkan ke sana. Makanya jawabnya Allah, kalau pakai kasar-kasaran, "Mang lo tahu apa sih?" gitu. Yang tahu itu kan aku, gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, malaikat itu kan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, sementara manusialah yang cocok karena akan berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan umur, berhubungan dengan tradisi, berhubungan dengan regenerasi. Ada 70 generasi manusia itu, dan kita Rasulullah itu generasi yang ke-70. Nah begitu Bunda. Jadi itu sejarah, dan itu lebih dulu dari penciptaan, karena itu belum ada penciptaan. Nah begitu Allah menciptakan Adam, begitu ya, ini sejarah, belum betul-betul tazkiyatun nafs, tapi tazkiyatun nafs itu selalu diambil dari landasan-landasan Al-Quran dan hadis, ya begitu. Maka begitulah Allah merealisasikan firman tadi. Nah kemudian menciptakan Adam. Nah Allah berfirman, lokasi penghormatan tuh, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Nah, yang malaikat pada mau, yang iblis tidak mau. Nah, disitulah kemudian jadi penyakit hasud itu muncul. Saat ini belum muncul. Begitu tidak mau sujud, ditanya pihak yang tidak mau memberi penghormatan, kenapa lo nggak mau? Yang nggak mau lah, kan dia dari tanah. Berfirman, mau dari api kek, mau dari tanah kek, mau dari apa aja, tapi kan itu ciptaanku dan ini perintahku, kenapa nggak mau? Nah begitu. Maka kemudian tetap saya nggak mau. Nah begitu.
Ya udah kalau emang begitu, berarti kamu makhluk yang membangkang perintahku. Membangkang itu maknanya aba. Bahasa Arabnya aba. Jadi aba itu artinya membangkang atau tidak mau. Nah disitulah muncul kata iblis. Nah gitu, maka jadi misalnya diantaranya surat Toha, ya surat yang ke-20 bisa dibaca dari ayat yang ke-20. Ya. Ya, 20 dan selanjutnya nanti kita mendapatkan itu Bunda. Masya Allah. Luar biasa ini ilmu. Bismillah. Lalu Musa melemparkan tongkat itu. Maka iya. Dan sungguh telah kami pesankan surat Toha 20 ayat 115. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Nabi Adam dahulu, tetapi dia lupa. Dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia menolak. Fajadu ila iblis aba. Iya. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka. Sungguh ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian kuldi dan kerajaan ini tidak akan binasa? Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima tobatnya dan memberi petunjuk. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Awalnya sombong, ya. Kemudian setelah diputus, kamu menjadi tertutup karena tidak mau menuruti perintahku. Dan Adam ngapain disebut sama Allah? Mendingan cari teman gitu. Nah akhirnya diganggu karena dia iri kalau Adam itu senang. Nah itu maka diganggu, dibisikin, dan berhasil.
saling membantu, jadi begitu jatuh bangun kayak Nabi Adam. Nabi Adam terpengaruh maka jatuh. Akhirnya dia sadar, qala rabbana dzalamna anfusana. Ya udah saya maafin, kata Allah. Maka siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka dia tidak pernah terjatuh. Siapa yang tidak berpegang teguh kepada Allah, maka sangat rawan kena penyakit-penyakit itu. Dan penyakit jiwa jauh lebih berbahaya dari penyakit kulit. Kalau cuma putisan di muka begitu, itu juga malu juga sih, cuman itu tidak sebahaya penyakit kejiwaan, dan diantaranya adalah penyakit ya gitu. Sampai di sini selesai deskripsi landasan dan ilmu pengetahuan. Ya. Lalu jadi apakah ada dampak jadi orang yang punya terjangkit penyakit hasut? Banyak dampaknya. Di muka suka cepat tiba-tiba melerat gitu. Nah gitu. Itu pasti melerat itu artinya tidak bersinar dan tidak ceria. Begitu ketemu seseorang langsung melerat. Nah itu berarti ada penyakit hasut. Atau tahu-tahu nggak jadi pergi di suatu majelis karena ada orang tertentu, itu juga ada penyakit hasut juga. Kadang-kadang tergopoh-gopoh, gemetah, yang tidak waktunya pipis ingin pipis, ada apa? Itu kadang-kadang sampai mempengaruhi kejiwaan jadi manusia. Padahal aku ini, oh gitu ya. Oh, ada itu. Saya sebenarnya punya apa? Sini. Kayaknya di mobil. Ya udah. Oke. Nah begitu. Ada pengaruhnya. Pengaruh secara fisik itu ada. Dan ketahuan sebetulnya. Jadi untuk mengetahui orang yang kejiwaannya ada penyakit hasut itu adalah ada di mempengaruhi fisik tadi. Oke, apa bahayanya jadi penyakit hasut? Penyakit hasut ini merusak kehidupan sosial masyarakat. Ya, merusak kehidupan sosial masyarakat. Ya, karena akan berjauhan antara satu dengan yang lainnya. Terjadi pecah belah. Ya. Kemudian tidak mudah untuk disofkan, dibariskan. Sementara kemuliaan orang yang beriman itu adalah ngesof atau berbaris kompak yang baik. Seperti dalam surat Sof, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Ya, itu di surat Sof surat 61 ya, ayat yang ketiga. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Ya. Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Saf ayat 3. Iya, Saf 61 ya. Surat apa itu? Saf. Iya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Apa yang keempat? Empat ya. Nah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya
dalam barisan yang teratur. Nah, Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. jadi orang yang ada iri itu nggak bisa nyatu, nggak bisa ada di soft, karena tadi melerek tadi mukanya, kemudian jadi tidak nyaman, ada marah, ya semakin jadi irinya ini besar, semakin menjadi permusuhan yang luar biasa, ya begitu. Maka itu kalau para ahli tazkiyatun nafas itu adalah penyakit yang berbahaya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan itu adalah orang-orang dekat, al-aqriba biasanya, kerabat. Ya, jadi dengan sepupu begitu. Ya, kemudian beda nasib, beda duit, beda rizki, itu nggak mungkin dengan tetangga kecamatan, tuh nggak mungkin. Jadi orang yang ada di lingkup kita. Jadi bahkan kakak beradik itu bisa seperti itu. Bahkan aneh ya yang jadi itu iri terus. Yang tadi kalau bahasa mudah sekarang itu jadi tidak senang melihat orang senang atau marah melihat orang senang, ya, dan itu sangat jauh dari sifat orang muslim muslimah. Karena kalau sifat orang muslim muslimah itu senang ketika temannya senang saja itu dapat pahala. Nah begitu. Jadi nyari pahala itu nggak susah. Jadi senang ketika orang lain senang itu jadi dapat pahala. Bisa nggak Bunda Anja ngomong begini? Kebahagiaan aku adalah bila Anda bahagia. Wah. Ya, jadi kesenanganku adalah bila Anda senang. Saya senang melihat Anda senang. Dan itu hadis Rasul. Jadi orang Muslim itu yusyatiru akhahu fil farahi wal huzn. Orang Muslim, orang baik itu adalah orang yang sedih bila temannya sedih dan senang bila temannya senang. Bukan malah sedih kalau temannya senang, kenapa bukan gue gitu. Kan begitu kira-kira. Dan itulah jadi kenapa kenabian itu diberikan kepada bukan Bani Israel, kan gitu. Jadi ketika mereka membaca kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, bahwa nanti akan ada nabi penutup, ada nabi yang menghimpun semua Allah. Mereka nunggu-nunggu. Begitu yang datang Rasulullah, mereka marah sekali karena hasadam min indi anfusihim, ya, karena iri dengan jadi yang ada di dalam dadanya, di dalam dirinya itu. Dan itu kemudian biar ini balik cerita sedikit. Rasulullah berada di Madinah, kemudian orang-orang Yahudi, ya, itu sifat-sifatnya yang kita baca di kitab kita. Iya, ya udah ayo beriman. Enggak begitu. Kenapa? Dia bukan dari kita, bukan dari keturunan Bani Israel. Maka kalau kedengkian yang luar biasa, ya tentu sampai sekarang ini. Dan termasuk Israel itu sekarang ini itu adalah juga berangkat dari zaman dahulu kala, bukan yang tadi jauh-jauh banget dari Rasulullah. Rasulullah datang ke Madinah, ada 3 suku Yahudi, Banu Quraidah, Banu Qainuqa, Banu Nadir. Kemudian diajak hidup bareng dengan yang disebut piagam Madinah.
dan berjalan, tapi dia nggak rela kalau Muhammad ada di situ, maka direkayasa terus. Nah, gitu. Akhirnya jadi nanti dikepung oleh Rasulullah. Kenapa merekayasa, ngomporin orang terus? Akhirnya pindahlah ke Khaybar namanya. Ketika Khaybar ternyata masih begitu lagi, terus menerus, maka meletuslah perang Khaybar. Setelah itu keluarlah dari Jazirah Arab, lontang-lantung kemana tahu, ngomporin orang di mana-mana, meletuslah perang salib bertahun-tahun. Kemudian kita bersepakat kita harus punya negara sendiri, maka mendirikan negara Israel itu. Jadi kalau yang tahu sejarahnya ya begitu. Belum pernah sembuh mereka, belum pernah sembuh dari iblis tadi, terus turun temurun. Makanya kalau orang muslim memang enggak boleh punya penyakit hati yang begitu kejiwaan, karena itu sumbernya adalah dari setan dan dari iblis. Nah begitu. Ini tema hasud atau iri atau dengki. Oke. Bagaimana cara mengobati? Nah begitu. Penyakit ini nomor satu adalah masalah iman kita kepada Allah. Ya, iman kita kepada Allah, setiap orang punya garis nasibnya sendiri-sendiri, punya garis takdirnya sendiri-sendiri. Kalau orang iri sama rizkinya orang lain, kalau orang iri sama lakinya orang lain, kalau orang iri sama bininya orang lain, sama dengan menuduh Allah. Allah tidak fair di dalam hambanya. Sementara takdir itu ya sudah 50.000 tahun diciptakan, ditulis oleh Allah sebelum ada penciptaan makhluknya. Ya, begitu. Apakah itu masalah rizki, apakah itu masalah semuanya, pekerjaan apa semuanya. Ya, maka nomor satu, beresin iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman ini benar dan baik, Bunda, emang sebenarnya duit itu bisa menjamin bahagia, atau sebetulnya duit itu juga membuat orang kabur kemana-mana juga? Coba jawab saya nih. Apakah harta itu membuat bahagia? Membuat bahagia kalau, pasti begitu, kalau dimanfaatkan sebagai sebuah sarana kebaikan. Tapi jadi harta juga membuat kabur, tidak berani pulang ke Indonesia. Ya kan? Enggak ada. Jadi kadang-kadang kemudian ngomong begini, ternyata enak lo. Emang kenapa? Jadi lo duitnya pas-pasan, tapi ternyata hidupmu tenang, senyum-senyum, bisa ngaji ke sana kemari, anaknya tenang semuanya, tidak dikejar-kejar KPK, ya kan, misalnya begitulah. Jadi luar biasa. Nah ini harus diberes. Apa suka begini? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, bahwa Allah Maha Tahu kecukupan hambanya, itu Allah Maha Tahu. Ini masalah nasib, ing pandum namanya. Dan bagian ini kalau
diterima dengan ridho dan qanaah doni, maka subhanallahil azim itu bisa menuntaskan segala macam problematika. Ya, rizki katakan secara hitungan itu kurang, dan mana sih ada rizki yang cukup? Karena kata Rasul, manusia itu kalau sudah penuh tangannya yang satu, padahal belum dimakan nih, sudah pengen yang lainnya, begitu dan seterusnya, sampai nanti mulutnya dipenuhi dengan tanah, artinya meninggal. Terus aja keinginan itu. Tapi kalau diterima dengan hati yang rela, qanaah, ini bahasan tersendiri sebetulnya, maka jadi kadang-kadang menciptakan keajaiban yang luar biasa. Keajaiban itu mukjizat. Kalau Nabi, kalau orang mukmin mukminah, ia mendapatkan karomah dari Allah. Iya. Kalau mobil motor berjalan itu kudu ada bensinnya enggak? Pernah dengar cerita enggak bahwa tidak ada bensin diisi air kemudian bisa jalan? Belum pernah ya? Kalau air itu mengucur dari tempat air atau dari tangan? Mengucurnya air dari tempat air. Tapi percaya enggak tangan yang mulia Rasulullah mengucurkan air? Kalaulah Musa bisa memukul batu dan mengeluarkan air, tapi air itu keluar dari jari-jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu kalau ridho, kalau qanaah, maka Allah memberikan solusi di luar jadi apa yang dijangkau hanya oleh akal belaka. Makanya ya kamu nggak jadi eselon tapi kok hidup enak. Tapi itu yang coba, itu orang yang ceritanya katanya perusahaannya sudah hampir 70 perusahaan. Itu cukup nggak sih? Nah, jadi begitu. Tapi ada yang tidak punya perusahaan, hidupnya gina-gino, lemu, apa namanya? Apa lemu itu ya? Gemuk, ya, gemuk sehat gitu maksudnya, bukan gemuk yang. Jadi Allah memberikan keberkahan rizki, keberkahan hidup, keberkahan keluarga, keberkahan jadi sebuah perjalanan. Karena apa? Karena hatinya ridho dan qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kemudian kemprungsung pikirannya, pengen ini, pengen itu. Ini sebetulnya contohnya apa ya? Contohnya sebetulnya semua orang. Tapi misalnya begini, mohon maaf para orang yang sudah mempunyai penghasilan misalnya sekian puluh juta, para orang-orang penting kita, ini masih main proyek sana, main proyek situ, terusnya juga nggak cukup juga, itu maksudnya. Jadi kalau rezeki tidak ada yang cukup kecuali di sininya merasa ridho dan qanaah. Al-kafafu min huna, kata Rasul, al-ghina ghina nafsi wa laysa al-ghina an kasratil aradi. Cukup itu adalah ada di ya. Kemudian bukan banyaknya barang. Itu ribet juga itu. Maka orang itu semakin duitnya banyak, itu kalau pergi itu enggak bawa koper. Dia cuman datang begitu, ternyata dia punya bawa satu kartu. Jadi tidak ngos-ngosan begitu. Orang kalau ngos-ngosan itu hidupnya sengsara betulnya. Tahu ngos-ngosan enggak? Wah, luar biasa. Jadi begitu.
menggeh-menggeh dan ngos-ngosan, bawaannya banyak banget, grembeng banget, bukan untuk dibagi ke orang lain, hanya untuk dirinya aja, ribetnya bukan main. Nah, begitu. Nah, maka terkait dengan yang lainnya, ketika kita iri, dengki dengan orang, kita harus ingat, ya saya juga orang juga. Kalau saya iri dengan orang, maka kalau saya diiriin orang, kira-kira bagaimana? Dan itu metode Rasulullah untuk mengobati banyak penyakit. Kan seorang pemuda, kemudian penyakitnya kronis, penyakit karakter, kebiasaan untuk melakukan perbuatan buruk, mabuk, minum, dan main seks yang tidak wajar. Tapi diajak ngomong dari hati ke hati, Rasulullah, memang kamu melakukan itu? Ya. Dengan laki apa perempuan? Ya perempuan lah Rasul. Masa dengan laki? Ya kan begitu. Kamu punya adik enggak? Punya. Punya ibu? Punya. Gimana kalau adikmu dikit? Marah. Sembuh langsung. Nah, logika main. Logikanya dihidupkan. Kok kamu iri sama orang? Nah, begitu. Menginginkan orang lain tidak suka, tidak senang. Gimana kalau kamu digituin orang? Ya saya marah lah. Tuh, maka jangan. Itu mengobati secara rasional. Nah, jadi iman kepada Allah, kemudian menumbuhkan jadi sifat ridho dan qanaah ing pandum, karena Allah sudah menjatah dan mencukupi hambanya dengan lebih, cukup di dunia ini. Ini sebetulnya surat Hud ayat yang ke-6 yang tadi saya sampaikan ini, Bunda. Silakan cek aja ayatnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Tuh. Ya, terus. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Tertulis di Lauh Mahfuz. Lah kalau kita iri dengki sama orang, berarti kita sama padahal itu sudah diparingi dan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang keempat, dari 1, 2, 3 rasional, yang keempat ingat akibat. Akibatnya apa? Kita punya kebaikan, entek habis dimakan hasud tadi itu. Bunda sholat. Makanya saya tuh sebetulnya kalau ada, jadi ibadah besar itu memang susah untuk diterima sebetulnya. Karena mengikhlaskan ibadah besar juga tidak mudah juga. Nah, lagi nanti kalau ibadah itu tidak bisa membentuk watak dan karakter yang baik, jalan menguap begitu habis. Dan itulah kata, ya orang akan selalu begini. Itu adalah orang yang
awalnya punya perusahaan, punya harta, terus habis. Yang tahu apa coba Bunda? Yaitu dari umatku, hajinya bagus, tahu kadang sampai ngomong tidak baik, kadang-kadang habisin dia, nah begitu dan seterusnya, membuat rekayasa kira-kira begitulah. Jadi ini toko rame, ini rame, itu dilakukan oleh orang, ya siapa aja pokoknya yang dianggap nikmat, ya persaingan. Akhirnya apa? Karena dia menyakiti orang, dipotonglah kebaikan tadi untuk bayarin itu di akhir. Ya, karena dia tidak respect, kan gini, orang iri itu kalau orang itu disebutkan oleh orang lain, oh itu dia ternyata baik ya, apaan? Ya kan begitu. Apa itu namanya? Nah, maka jadi untuk bayar ini habis, untuk bayar itu habis, untuk bayar itu habis, dan akhirnya semua amalnya tidak cukup. Karena apa? Dia untuk membayar iri dan efeknya tadi kepada orang lain. Nah begitu. Maka penyakit yang luar biasa semakin menimbulkan permusuhan dan ketidakakraban jadi di dunia ini. Ya. Dan penyakit iri tidak sudi atau tidak menimbulkan tega untuk menghabisi jadi orang lain. Itu penyakit iri. Nah itu Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kaitannya dengan ngaji, di satu wadah, ini ada di wadah yang lain. Kalau ini tidak berhubungan, maka jadinya nanti bisa juga orang itu ahli ibadah, tapi tetap punya penyakit hasud, iri. Tapi kalau ini harus, ini pertanyaannya, dan inilah tazkiyatun nafas. Apakah ngaji Anda bisa menciptakan karakter yang baik? Itu satu. Apakah pengajian kita itu bisa menyembuhkan penyakit yang sudah ada di dalam tubuh kita? Kalau kita punya penyakit iri, apakah pengajian tadi bisa menyembuhkan iri kita? Kalau tidak, maka mohon maaf, pengajian itu tidak ada manfaatnya. Cuman kelihatannya ada ngaji. Halo? Dan itu mayoritas kehidupan seperti itu. Misalnya, dari mana itu kita tahu? Ya silakan kita baca semuanya. Misalnya, apa sih faedah substansi dari sholat? Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kira-kira orang nakal dan iri sama orang lain itu mungkar enggak? Buruk enggak? Buruk. Harus sembuh dengan sholat. Harus sembuh dengan ngaji. Ya, kalau tidak, maka berarti
ya belum tentu bersisa pahalanya. Tapi orang kemudian suka cuek begini, ya udah nggak apa-apa Pak, yang penting ngaji aja deh gitu. Yang penting ngaji aja deh, ya begini ini gitu, kira-kira seperti itu. Begini ini karena memang yang ngerjain orang muslim juga orang muslim, yang membunuh orang muslim juga orang muslim, ya semuanya. Dan kasus dunia yang ada inilah semuanya. Nah, ya jadi seperti itu. Nah, kalau yang lagi rame, aku itu sebenarnya sedih Bunda kalau membahas masalah haji. Itu orang kampung itu nanam padi, nabung dikit-dikit, terus daftar haji nunggunya 20 tahun. Gitu kira-kira. Terus nanti duitnya hilang. Ya gitu kira-kira. Itu sedih banget sebetulnya. Nah, kira-kira yang membantu untuk mendaftarkan itu muslim enggak? Muslim. Kemudian yang berada di Kementerian Haji muslim apa enggak? Yang ngurusin di sono muslim enggak? Yang ngawasin muslim apa enggak? Loh kok jadi begitu gitu? Nih, penyakit kejiwaan tadi. Belum tentu hasud, tapi bisa tomak. Tomak itu penyakit tersendiri namanya rakus. Pengen menikmati yang bukan haknya, maka itu tomak namanya. Ya. Nah, kalau bahasa Indonesia disebut rakus. Ya, itu kan luar biasa. Apakah kemudian beliau bukan orang sembarangan, ngaji juga, ngisi di Istiqlal, ngisi di mana. Nah, jadi seperti itu, ngisi di sini juga jangan. Nah, itu maka ya semuanya dengan pengajian itu, maka harus ada perenungan yang mendalam supaya merasuk di sini. Makanya kalau saya kan menjadikan Al-Quran mengalir di mulut, mengalir di pemahaman, ini kemudian mengalir di institusi. Ya, jadi begitu. Udah, dan itu akan merusak bukan hanya diri sendiri, untuk keluarga anak cucu. Karena apa? Karena umumnya anak-anak dan cucu pasti akan hidup lebih lama dari orang tuanya. Orangnya akan begitu, kasihan, membebani sejarah kepada keluarga dan membebani sejarah kepada anak-anak kita. Itu berat banget Bunda. Jadi seperti itu. Ya, misalnya Allah menguji seorang nabi dengan beban sejarah namanya. Yaitu apa? Nabiullah Isa ditakdirkan oleh Allah tidak mempunyai bapak karena ingin membuktikan bahwa Allah itu maha kuasa. Tapi betapa repotnya ibundanya, jadi Bunda Maria ketika pulang dengan membawa dicemooh semua orang, dan Allah membimbingnya. Falan ukallimal yauma insiya. Udah kamu diem aja. Solusi datang di situ. Berat. Tapi itu kehendak Allah dan selalu dibimbing oleh Allah. Ya begitu. Nah, kita dengan perbuatan sendiri dan membebani keluarga dan anak-anak karena jadi penyakit hati dan kejiwaan kita yang tidak bisa disembuhkan tadi. Dan diantaranya adalah penyakit hasud. Ya, Allahu a'lam bishawab, itu yang saya antarkan dulu, dan silakan untuk di gali, ya, didalami insyaallah taala. Jadi penyakitnya dari iblis awalnya, ya, kemudian dikembangkan manusia dan sampai terus kapan saja semua orang mengintrospeksi diri, apakah saya kadang-kadang
punya penyakit itu apa enggak. Nah begitu, kemudian dimuliakan Allah, silakan. Ada yang mau bertanya? Ayo nanya, ini mumpung musiknya pinter banget. Ini Ustadz sebentar. Izin tanya Ustadz untuk yang surat Al-Falaq ayat 4 dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi dulu dari zaman dahulu sebetulnya pelet, sihir, hal-hal sifatnya hipnotis yang mempengaruhi kesadaran manusia itu dilakukan oleh laki-laki dan dilakukan oleh perempuan. Tapi perempuan itu bagian dari sebuah alat yang sebetulnya paling mudah untuk menjebak orang, untuk mendukun orang itu paling mudah. Karena masyarakat dimanapun awalnya ada dua hal. Yang pertama, menghormati perempuan, dan yang kedua mencintai perempuan. Maka disitulah kemudian disebutkan di ayat itu kebanyakan yang menjadi sarana dan alat itu adalah perempuan. Saya di kampung ada namanya Mbah Paliah. Mbah Paliah itu orangnya sepuh banget. Dia tidak tahu apa-apa. Terkenalnya tukang dukun. Dukun itu bukan dukun ini, tapi cuman urut. Penyakit apa aja diurut, pencet, sembuh secara teori. Nanti kadang-kadang dia itu pakai sirih. Kemudian mulutnya sambil begini. Begitu. Itu aja sembuh, ya kan? Kita yakin masalahnya pada waktu itu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disihir seorang perempuan yang diperalat juga orang lain. Nah begitu. Dan luar biasa, meskipun salah satu perempuan itu akhirnya masuk Islam. Jadi ada seorang perempuan sangat menjelek-jelekan Rasulullah. Nah, sahabat pada geram, pada marah begitu. Lu pelit Muhammad gitu kira-kira. Kalau punya makanan, punya ini, ya, tapi ini orang perintah, orang suruhan. Jadi kemudian itu kalau memang kamu baik, berilah aku, akan dikasih. Saya tidak mau kalau cuma segini. Semua yang ada kasih saya. Sahabat geram sekali. Ini orang suruhan. Semua termasuk yang di mulutmu. Di mulut. Jadi di mulutnya itu diambil dan dikasih sama dia. Makan sama perempuan itu. Dan sebab itu Allah memberikan hidayah. Ternyata kamu bukan pelit. Buktinya semua dikasih saya. Di mulut pun dikasih. Setelah itu mulut perempuan yang jahat tadi menjadi mulut yang paling baik. Jadi selamat dan kemudian masuk Islam. Ketika Rasulullah musyawarah dan ternyata ada sahabat namanya Hatib bin Abil Balta'ah. Lalu dia masih sayang dengan saudara-saudaranya yang ada di Mekah. Akhirnya apa? Dia menyuruh perempuan untuk membawa surat. Tuh coba ini kan gampang kan? Jadi maksudnya diperalat. Rasulullah dapat wahyu dari Allah. Kejar gitu. Kenapa kamu melakukan itu? Karena di sana ada saudara saya, Rasulullah takut nanti dibunuh, hukum bunuh gitu kan. Jadi saya tidak akan keluar dari Islam Rasul, tapi saya sayang saudara-saudara saya. Akhirnya dikirimlah Ali bin Abi Thalib untuk mengejar orang perempuan tadi. Nah tentu orang Islam, orang laki, apalagi sekelas sahabat Nabi, kan tidak mau melihat aurat perempuan kan. Maka diumpetinlah itu
surat tadi di sini. Nanti saya telanjang nih. Nanti kalau kamu tidak mau memberikan itu saya telanjangin kamu. Dikerasin begitu akhirnya dikeluarkan. Lah itu kira-kira seperti itu dari dulu. Sihir yang sangat terkenal adalah di zaman Nabiullah Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi jago sihir itu adalah orang perempuan. Kemudian jadi termasuk istrinya Nabiullah Sulaiman itu meninggal juga karena kena sihir itu. Nafasat itu niup-niup begitu. Jadi kalaulah seandainya bukan ada yang boleh, ada yang tidak boleh, kan begini nih. Begitu kira-kira seperti itu. Makanya turunnya ayat surat itu adalah Rasulullah sedang sakit demam. Nah, kemudian yang paling jago untuk mensihir adalah orang ahli kitab, orang Yahudi lah pada umumnya. Nah, ternyata Rasulullah sakit dan kemudian Jibril turun, ngasih tahu, kamu demam, kamu disihir. Ya, begitu. Dan dikasih tahu tempatnya di Qa'ril Bi'r, di dalam jadi sumur. Jadi ada ikatannya berapa? Jadi kalau sekarang kan berbentuk boneka, karena diibaratkan boneka itu adalah orang itu. Maka jadi diikat 1, 2, 3, 4 sampai 11. Maka Rasulullah disuruh membaca itu Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri. Setiap dibaca lepas satu sampai semuanya lepas, maka Rasulullah disembuhkan. Nah, itu sebetulnya yang tukang sihir itu bukan perempuan aja, laki-laki banyak. Tapi yang paling banyak dimanfaatkan itu adalah perempuan. Itu. Dan tidak semua dukun nggak boleh, Bunda. Dukun yang jadi melakukan kejahatan dan gaib menggunakan alat-alat ilmu hitam untuk kejahatan itu yang tidak boleh. Nah, kalau dukun pijit ya boleh lah. Jadi makanya tidak semua kahin itu adalah tidak boleh, yang menggunakan ilmu gaib, minta pertolongan jin, setan, ya itu yang tidak boleh. Ya, begitu kira-kira. Itu awal dari sababun nuzulnya, jadi surat Al-Falaq namanya. Dan kemudian bisa dibaca untuk ngobatin hasud tadi, itu penting banget. Ngobatin diri sendiri aja, jangan ngobatin orang lain. Waduh, saya masih suka hasud. Makanya termasuk surat yang dianjurkan untuk dibaca menjelang tidur. Nah, begitu. Oke. Silakan, Bun. Masih ada? Ustadz mau bertanya. Surat 4 ayat 3. Kalau itu kan istri boleh 4 gitu ya. Bagi istri-istri yang tidak menyetujui suaminya nikah lagi, apakah itu termasuk iri atau dengki di dalam hatinya? Itu Ibu mau nanya juga itu. Izin nanya Ustadz, ini bagaimana cara menyikapi teman atau saudara yang hasad pada kita gitu Pak Ustadz? Oke. Kasih. Masih Bunda. Jadi gini, masalah rumah tangga ya. Ada 2 ayat dalam Al-Quran tentang masalah rumah tangga, khususnya masalah pasangan. Ayat yang di surat An-Nisa ayat 4 tadi itu ayat dari 2, 3, 4 itu sebetulnya adalah ayatnya laki-laki. Ya, makanya senang fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, meskipun ada fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ini kalau Bunda melihat sejarah, ya
dan pendapat orang di tafsir ya beraneka ragam. Nah, begitu. Kemudian ada ayat yang 100, coba An-Nisa juga 124. Nah, ini jangan dipisahkan. Ayatnya walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Ketemu enggak? Dan barang siapa mengerjakan amal kebaikan. Bukan itu. Coba 100 walan tastati'u tadi saya baca 124 atau 114 sih coba. Ya. Jadi walan tastati'u an ta'dilu bainan ketemu enggak walan tastati'u juz 5 kalau posisinya. Iya. Wa may yusar 115. Bentar dulu saya lihat. Ayatnya nih saya lihat nih. Jadi 129. Nah, gitu. Ya. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu... Oke, ya kan? Jadi di sini kalau bisa 4, kalau tidak 1. Di sini ini ayat perempuan ini dalil perempuan. Kamu nggak akan pernah bisa adil, nah gitu kan? Ya, maka ini harus diseimbangkan. Tidak mungkin jadi orang laki-laki bisa adil, itu tidak mungkin. Dan Rasulullah juga mengatakan itu. Ya, maka bagi yang mempunyai lebih dari 1, maka tidak boleh condong ke yang 1 dan mengurangi kepada yang lain. Harus berusaha jadi imbang begitu. Kalau ke sini lebih banyak, maka akan kena itu tadi. Maka kamu sekali-kali tidak akan pernah bisa adil meskipun kamu pengen. Maka jangan condong kepada yang 1 lebih daripada yang lain, kan itu cuman. Nah, lalu kemudian ini orang cemburu itu ada iri ndak, masuk penyakit ndak? Cemburu yang manusiawi itu tidak ada masalah dan harus punya cemburu. Kalau nggak punya cemburu bukan orang namanya. Karena Allah pun punya sifat cemburu, Rasulullah punya sifat cemburu. Cemburu yang diletakkan pada tempatnya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu cemburunya luar biasa. Katanya kalau telur diletakkan di sini langsung mateng. Tidak ada masalah. Ya. Yang penting cemburu jangan membatalkan dan mengcancel perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Jadi saya kasih tahu ini luar biasa. Maria Al-Qibtiyah datang dari Mesir. Ummul Mukminin Aisyah cemburunya luar biasa. Kemudian Khadijah Ummul Mukminin selalu disebut Rasulullah padahal sudah wafat. Jadi Ummul Mukminin Aisyah cemburunya juga luar biasa. Ketika cuma cemburu Rasulullah nggak marah. Tapi ketika Ummul Mukminin mengatakan begini, orang sudah jadi tanah aja masih disebut melulu, Rasulullah marahnya luar biasa. Jangan ngomong begitu. Khadijah itu di saat orang memusuhi saya, dialah yang menerima saya. Di saat saya tidak punya apa-apa, dialah yang ngongkosin saya. Dan seterusnya lah kira-kira begitu. Saya jadi terenyuh begini. Ya, maka kata Ummul Mukminin Aisyah, sejak itu saya tidak pernah menyebut buruk dengan Khadijah radhiyallahu anha. Memang benar juga, orang sudah mati aja kok disebut melulu. Nah, jadi seperti itu. Tapi betapa Rasulullah amat sangat berhutang budi
dengan Khadijah. Jadi dia yang beri keturunan. Jadi seperti itu. Jadi orang yang sangat santun dari kaya raya menjadi tidak punya apa-apa karena diwakafkan hidupnya dan hartanya untuk Rasulullah. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang Balqis, Ummul Mukminin Aisyah cemburunya luar biasa. Sampai nanya begini, memang cantikan mana sih gue sama Balqis? Rasulullah pun jawabnya enak, di dunia adalah cantikan kamu. Ya kan? Jadi dahsyat sekali Bunda, silahkan cemburu, nggak ada masalah. Nah, begitu yang penting tadi, karena itu adalah sebuah solusi di dunia ini. Karena memang ini saya kadang-kadang lucu Bunda, ini mohon maaf, dimaafin aja saya. Kenapa sih pada marah-marah kalau ada orang menikahin janda? Janda itu kan juga orang juga gitu, perasaannya sama dengan lo gitu, kira-kira begitu. Kemudian nanti ada hadis gini nih, misalnya ini saya nih, barang siapa yang mau mengopenin janda, maka dia seperti jihad di jalan Allah tanpa berhenti. Nah gitu kira-kira seperti itu. Nah nanti dimasukkannya ke hati, jangan ke sini. Kalau ke sini ya pasti bertengkar terus. Nah kalau ke hati, nah itu tazkiyatun nafas. Dan saya tetap sangat setuju harus ada cemburu. Kalau nggak ada cemburu, rusaklah dunia ini. Ya, jadi seperti itu. Oke, cemburu bukan dengki. Ya, bukan dengki, beda. Lalu Bunda, bagaimana menghadapi orang yang dengki dengan kita? Sebetulnya Bunda, jadi rizki tidak ketukar. Nah, sebetulnya jodoh pun juga nggak ketukar sebetulnya. Kenapa ada ngomong memang itu calon gue lo ambil? Kalau di sana nggak ada catatannya ya nggak bisa diambil juga kan? Nah, jadi itu kan masuk ke sini namanya. Jadi al-iman biqada'illah. Yang kedua Bunda, pikirkan sesuatu yang besar. Kita itu akan ribet dengan epret-epret gitu, anak orang-orang kecil begitu. Jadi ya ribet urusan begitu utak-utak. Ini setiap pagi saya ngomong, kamu itu urusan kelas gang aja kok nggak selesai-selesai. Urusan kalau di kampung kemarin kan dari Pati, urusan sawah cuman segini uplek begini, ribet amat saya pegang begitu. Menjadi kaya juga ndak dan seterusnya. Nah, begitu. Jadi harus memikir sesuatu yang lebih bermanfaat buat orang banyak. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kata Rasul ditanya oleh seorang sahabat, ayyun nasi afdal ya Rasulullah? Anfa'uhum linnas. Orang yang bisa jadi memberi manfaat orang lain. Lah tadi kalau utak-utak di situ, yang namanya kalau ada iri, satu, bersihkan hati, jangan dibalas dengan iri. Yang kedua, hindari tidak ketemu dia. Karena pasti urusannya begitu lagi. Urusan begitu lagi, tidak maju dan tidak modern, tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ini Bunda, ini saya kasih tahu nih. Ini tadi kan saya menyinggung Ciliwung dari awal ya. Loh. Kamu kok pada memfitnah saya? Ini modalnya 30 juz, bukan juz 30. Saya bilang begitu. Saya mainnya di kelas mana aja, bukan di kelas ini. Nah begitu. Saya tidak merugikan kamu, kenapa lo pada. Jadi begitu Bunda, kita memikir sesuatu yang strategis, yang bermanfaat. Nah, jadi begitu. Ndak level yang begitu itu. Nanti nggak pernah berhenti. Kalau masalah rumah, lo keluar sendiri. Lo melihat rumah itu jangan dari dalam. Oh, rumah gue bagus banget. Coba keluar. Ternyata rumah gue sudah ketinggalan zaman. Ya kan begitu. Jadi begitu caranya untuk supaya tidak terkooptasi dengan teman-teman kita yang punya penyakit iri sama kita. Tidak punya pahala, capek tidak jadi duit, capek tidak bisa ekspansi. Jadi ribet sebetulnya. Jadi perempuan jangan ribet di keluarga. Karena keluarga tetap akan kecil-kecil aja.
Jadi laki juga jangan ribet di keluarga, karena tidak akan bisa melakukan ekspansi dan berpahala besar. Jadi kalau Rasul, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru, mudahkan jangan persulit, kemudian berikan optimisme, jangan membuat orang pada lari dari kita, tapi bisa jadi membuat orang ayem, tentram, tenang, dan enak, sejuk. Nah, jadi seperti itu. Makanya Rasulullah itu yang jauh terasa dekat, yang dekat tetap dekat, yang uniknya lagi semua orang merasa diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Nah begitu, itulah. Jadi kira-kira jadi hati yang selamat itu seperti itu, Ibu. Nah ini sama-sama di pengajian kok. Jadi agak enak banget, ya kan begitu. Itu kan penyakit hati namanya. Oke Bunda. Jam 11, masih ada lagi? Masih ada waktu Ustaz. Oke silahkan Bunda. Assalamualaikum Ustaz. Sedikit mau nanya mengenai ini Ustaz. Zaman dulu itu nenek saya itu dia bisa mengobati orang yang sakit, misalnya kayak di sini di leher sakit gondok atau sakit. Yeah. Itu namanya istilahnya tuh kalau di Padang tuh ditujuin gitu, nanti dia yang bengkak bulat gitu segede telur gitu pindah ke pohon pisang apa kemana gitu. Itu saya lihat sendiri, memang ada saudara yang dia obatin di lingkar-lingkar gitu terus pindah. Itu apa itu maksudnya Ustaz? Masuk kategori musyrik apa gimana ya? Gitu Ustaz. Pertama Bunda. Ya udah, makasih Ustaz. Salam. La syafi illa syifauka, anta syafi la syifa illa syifauka. Kesembuhan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam surat Asy-Syu'ara, alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ya. Orang-orang dulu itu kadang ilmunya tidak banyak, tapi mantepnya banyak, yakin, dan dia tidak punya neko-neko dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang baca bismillahnya tidak jejak. Bismillahirrahmanirrahim. Duh Gusti, Engkau Maha Sempurna, saya mohon supaya ini sembuh. Yakin dan sembuh. Banyak yang seperti itu. Ya. Nah, kalau memang semata-mata seperti itu dan memintanya kepada Allah, maka itu boleh, tidak ada masalah. Itulah yang disebut ma'unah atau karomah. Karomah itu diberikan kepada kekasih Allah, pintunya adalah takwa. Pintunya adalah yakin kepada Allah. Yang penting tidak minta bantuan kepada selain Allah, itu kaidahnya. Maka itu boleh, itu banyak pun, itu banyak. Jadi ya termasuk ibu saya itu dulunya Hindu, orang Bali kan. Tapi begitu masuk Islam doanya cuma satu. Nah, jadi sholawat begitu aja, itu aja juga nggak fasih zaman dulu. Masalah Muhammad kan begitu kan. Sama selalu saya suruh wiridan, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sama qul huwallahu ahad. Itu saja. Tapi banyak orang yang datang jadi untuk dipijit. Gini gitu tangannya. Ya, baca apa tadi? Baca qul a'udzu birabbil falaq. Tidak minta kepada siapa-siapa. Ternyata banyak. Kalau memang seperti itu bentuknya, maka itu tidak ada masalah. Ya gitu Bun ya. Karena sama-sama lafal Allah, tapi dulu diucapkan oleh sahabat jadi Ammar, dilakukan oleh sahabat Yasir, dilakukan oleh sahabiah Sumayyah, lafalnya Allahnya sama. Tapi ternyata mereka kok mantep banget gitu loh. Dan bisa luar biasa. Lah kita kan Allah juga, tapi kok penyakitan iri juga. Lah kan begitu. Lafalnya sama, tapi luar biasa. Rasulullah mau dibunuh oleh Da'thur, kemudian mengatakan, ditanya, siapa yang akan mencegah kamu wahai Muhammad? Allah. Ngomong begitu. Lalu gemetar dan grekeli, jatuhlah itu pedang dari tangannya orang Yahudi. Lalu diambil Rasul. Siapa kalau begini saya
akan membunuh kamu, siapa yang akan menghalangi dan membela kamu? Nggak ada. Akhirnya dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang tidak punya pembela itu adalah harus diberi kasih sayang. Surat Muhammad surat 47 ayat yang ke-11. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Coba. Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka. Bunda, aku tuh kemarin dari Pati. Setiap saya ke Pati atau ke Al-Hayah yang di luar sana, itu banyak macam-macam orang minta tuh. Minta supaya hafal Quran Ustadz gitu. Nah, kamu ngapal enggak? Enggak, ya enggak hafal. Ya ngapal lah, ada sebabnya kelihatannya ngapal. Sudah yang punya toko gede gitu. Nah, terus supaya laris. Saya kan bilang begini ke Allah. Ya Allah, ya orang kok pada percaya ini gimana ini? Dan engkau lah yang maha memberikan rizki kepada hambamu itu yang laris. Saya bacain lah. Jadi mama minta batin ilang saya bacain. Solawat saya bacain itu. Ya begitu saya kan minta ke Allah. Nah, jadi dan dia percaya kan. Nah, begitu. Terus gimana? Jadi luar biasa. Harus mintanya hanya kepada Allah. Begitu. Jadi jangan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Semakin bersih hatinya dan semakin hanya meminta kepada Allah, maka Allah akan memberinya karena Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Nah, gitu. Gimana pun cukup atau gimana? Masih ada? Nanya satu Ustadz, mau nanya kalau masalah pembagian warisan itu kan suka berseteru. Itu karena gini, kan kalau perempuan itu cuma satu bagian, laki-laki 2 gitu ya. Itu karena ada berapa termasuk penyakit hati nggak sih? Kalau itu kan kita ngikutin Allah kan, laki 2 perempuan 1 gitu ya. Itu karena tidak merasa puas atau ada juga yang dia nanti aja aku masih pengen nempat di rumah ini gitu, nggak dibagi gitu. Salah satu anak itu aku pengen tinggal tetap di sini. Sementara kalau secara Allah itu kalau siapa yang meninggal kedua orang tuanya kan dibagi. Itu termasuk penyakit hati nggak ya Ustaz? Oke. Nah, silakan Bu sekalian. Udah kadung ngangkat tangan. Nah, tapi setelah ini selesai ya. Iya, Pak Ustadz gini, waktu kecil, waktu saya masih SD kelas 2, saya suruh ibu saya naruh bunga di atas batu. Bunga? Bunga. Tapi saya bilangnya, bismillah, masih kecil. Jadi saya itu musyrik. Syirik gitu. Apa namanya? Di atas batu apa? Dosa. Batu besar. Batu besar. Tapi nggak dikasih tahu untuk apa nggak? Enggak. Suruh taruh aja. Iya. Oke, Bunda. Jadi begini, masalah warisan ini ribet banget. Ya, makanya Allah yang menghandle masalah warisan full. Jadi hukum waris adalah di antara hukum yang full dihandle oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jadi di hadis sangat sedikit. Quran clear. Surat An-Nisa 11, 12, ya kan? 13 dan itu nanti ditutup dengan tilka hududullah. Inilah hukum-hukum Allah. Siapa yang taat maka masuk surga. Siapa yang tidak masuk neraka. Udah begitu. Dan semuanya sudah ada. Tapi kemudian begini. Ya biasanya di akhir surat An-Nisa-nya sono lidzakari mithlu hadzil unthayain, itu ayat terakhir dari surat An-Nisa itu bagian dari bagian warisan. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Tapi ini semuanya dari Allah, clear.
Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, dan Allah yang mengatur warisan. Nah, begitu. Laki-laki 2 kali dari perempuan. Tapi pertanyaannya nggak di situ sebetulnya. Kira-kira ada ndak sih namanya tepo seliro? Apa itu? Tenggang rasa. Sebetulnya ada juga. Misalnya surat An-Nisa yang sebelumnya itu ayat yang ke-8 atau berapa? Wa idza hadarul qismata ulul qurba. Coba. Wal yatama farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Coba itu Bunda. Ayat Dan berapa tuh? apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Tuh, Bunda, kita lagi pada seneng-seneng nih dapat peninggalan dari orang tua. Ya, kemudian datanglah kerabat-kerabat. Yang namanya kerabat itu tidak semuanya mendapatkan warisan. Karena orang yang meninggal itu kalau sudah punya anak laki dan perempuan, maka paman bibi nggak akan dapat. Nah itu maksudnya. Tapi ternyata paman bibi datang dan kita lagi pada pegang duit 5 miliar per orang. Ya udah ini bi buat jalan-jalan bi. Nah, begitu maksudnya. Sebetulnya tenggang rasa itu ada di Quran. Nah begitu. Anak yatim. Lalu dari ahli waris. Bang, abang kan 2 bagian nih. Oke kita perempuan bukan ngalah emang begitu. Tapi kan abang selama ini tinggalnya di Amerika, nggak pernah ngurusin bapak emak. Tenggang rasa dikit dong, boleh nggak ngomong? Boleh, ngomong begitu boleh. Itu maksud saya. Kalau sudah dibagi sesuai dengan Al-Quran, tenggang rasa itu ada. Nah begitu. Tapi ya kembali lagi tergantung kakak kita, adik kita. Kadang-kadang juga nggak mau juga. Nah itu masalahnya. Nah gitu. Ya, kenapa saya encer ngomong warisan pun? Karena saya termasuk nggak dapat warisan. Meskipun jadi kakak adik-adik dikasih, istilahnya begitu. Tapi mereka juga akhirnya semuanya miliknya pada diwakafin juga ke Al-Hayah yang ada di Pati. Kan saya dari orang Pati. Nah jadi seperti itu. Artinya apa? Subhanallah ketika orang mengikuti Allah dan Al-Quran dan ridho, itu insya Allah akan berkah. Tapi meskipun ceker-ceker sedikit, beda 5 meter kali 10 bertengkar seumur hidup sama kakaknya sama adiknya. Toh juga nggak nambah duit, nggak nambah kaya, malah ngeribetin orang tua. Nah begitu jamaah dimuliakan Allah. Jadi ikutin aja yang ada, enak banget. Dan ridho itu pekerjaan hati. Sampai saya ngomong juga ini karena keluarga dan nyinggung biasanya dengan kakak adik. Kenapa kamu kok iri banget dengan adikmu kalau adikmu kelihatannya jadi seneng, kan begitu saya bilang sama kakak juga almarhum. Lalu ya kan itu adik, kalau seneng juga kan kita ikut seneng. Coba kalau adiknya sengsara terlonta-lonta, nggak seneng juga kan. Nah gitu kira-kira. Jadi memang harus ada tenggang rasa, istilahnya manusiawi yang baik, dan itu adalah akhlak yang mulia. Nah begitu, kira-kira seperti itu. Jadi jangan dikira mau dibagi secara Quran atau secara adat. Ada begitu. Ya bagi aja seperti di Quran lah. Nah begitu karena memang tilka hududullah. Dan biasanya anak yang pertama atau itu ikut sengsara, atau ada perempuan itulah yang biasanya suka open sama orang tua. Yang lain pada kemana-mana tahu, ya kan? Nanti pas bagi waris pada datang, ya kan? Ya artinya pada tenggang rasa, jadi kepada orang yang berkorban banyak itu tadi. Gitu kira-kira itu aja. Ya. Oke, tadi apa Bun? Ya kalau meletakkan bunga kayak begini ini, udah letakkan aja itu biar pantas, ya nggak ada masalah lah. Ya begitu.
Tapi kalau meletakkannya ada tujuan apa yang sifatnya klenik, ya bermasalah. Begitu. Gitu ya Bun ya. Ya, dan kalau sudah ngaji tazkiyatun nafas, sudah tahu yang gitu-gitu, ya tentu sudah tidak menjadi masalah, jangan dilaksanakan gitu, kira-kira seperti itu. Karena tazkiyatun nafas itu hanya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup? Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, Allahumma as'idna fi hadhil hayati ya Allah bil imani wal islam ya Allah wa tazkiyatin nufus bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususnya majlis taklim kita masih al-ikhlas Bambu Wulung ini ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.